Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 2 Mei adalah diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan kita tentu memahami bahwa memang pendidikan itu sangat diperlukan oleh siapapun, dari bahkan sebelum lahir sampai dengan ketika diwafatkan atau dimakamkan. Ini juga menunjukkan kepedulian negara terhadap pentingnya pendidikan, bagaimana tata kelola pendidikan harus dikondisikan dengan cara-cara yang baik. Kalau kita perhatikan pada saat ini, terutama anak-anak, tentu banyak yang menyimpang, banyak yang melanggar aturan, bahkan ironisnya mereka itu lebih senang ketika dianggap sebagai orang atau sesuatu atau subjek yang membangkang, yang melanggar aturan, yang tidak sesuai dengan tatib, dan seterusnya. Dalam hal ini, kedisiplinan sangat diperlukan bagi anak-anak, terutama ketika berada di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Dikdasmen. Ketika orang berada pada ranah pendidikan dasar dan menengah, tentu saja nanti akan memberikan dampak pada pendidikan tinggi. Toleransi, saling menghormati, saling menghargai, memanusiakan yang satu dengan yang lain, memanusiakan manusia secara manusiawi, dan seterusnya. Ini merupakan satu kondisi yang saat ini sangat-sangat sulit untuk dicari padarannya. Dicari orang-orang yang tepat. Bahkan kalau kita pahami sama-sama bahwa banyak anak-anak yang usia sekolah, baik SD, SMP, sudah mulai sering ada yang tawuran, ada yang geng motor, ada mungkin yang merokok, atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Sehingga tentu saja banyak dimaklumatkan kepada para pihak yang bersangkutan. Bahkan Gubernur Jawa Barat memberikan rekomendasi, memberikan penanganan khusus kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran sekolah, pelanggaran normatif, pelanggaran norma-norma sosial, dan itu dikondisikan dibina di asrama atau di barak TNI. Ini tentu saja memberikan dampak. Ada jenjang pendidikan yang tentu saja dilalui. Ada kerjasama antara sekolah dengan TNI, Polri, atau dengan psikolog. Karena ketika anak dibina secara militer, atau bahkan mungkin diistilahkan wajib militer, tentu penanganannya akan berbeda ketika menangani anak-anak di bawah umur dengan anak-anak yang tentu sudah sesuai penanganannya. Bahkan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang diketuai oleh Kak Seto Mulyadi juga melakukan pembinaan-pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Bahkan tentu saja dikondisikan bagaimana moralitas bangsa ini diidentifikasi dengan anak-anak yang berada di jenjang pendidikan. Bagaimana berakhlak Pancasila, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana moralitas yang baik tentu harus dimiliki oleh anak-anak. Sehingga tentu saja sebagaimana yang dicontohkan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, tentu selama 14 hari anak dibimbing di barak TNI. Sejumlah 39 anak direkomendasikan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tentu menjadi percontohan. Bahkan mungkin nantinya bisa diterapkan di provinsi-provinsi yang lain atau di daerah-daerah yang lain. Andai kata orang tua sudah mulai resah terhadap cara membina, cara mendidik,
dan cara bagaimana mengatur anaknya. Mungkin bisa bekerja sama dengan sekolah, dan sekolah juga bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini untuk bagaimana membina dengan baik. Sebenarnya ada cara yang praktis, yakni bagaimana memodifikasi perlakuan anak ini ke dalam pondok pesantren. Kalau pondok pesantren itu yang dibina tentu harus orang-orang yang muslim. Tetapi ketika tentu di barak TNI itu tentu saja multi agama. Tidak hanya Islam saja, tetapi juga agama-agama yang lain. Tetapi intinya adalah bahwa memang pendidikan harus diperhatikan betul dengan cara-cara yang baik. Kalau memang setidaknya kita memerlukan hal yang baik, kelemahan-kelemahan dari sisi literasi, kelemahan-kelemahan minat baca dari anak-anak kita semakin lama semakin menurun. Mereka lebih suka main game, mereka lebih suka bermain gadget, HP, dan dengan cara-cara yang lain. Mungkin lebih suka TikTok, lebih suka hal-hal yang lain. Tetapi mereka tidak suka membaca. Studi literasi sangat dibutuhkan bagi anak-anak kita. Karena mereka akan mengerti bagaimana sejarah Kenarok, bagaimana sejarah Tunggul Ametung, bagaimana sejarah Pangeran Diponegoro, bagaimana sejarah W.R. Supratman, bagaimana sejarah Jenderal Sudirman, dan seterusnya. Mereka akan memahami. Kalau pada saat kita kecil waktu itu, sebelum tidur kita diberi kisah, didongengi oleh orang tua kita, bagaimana kancil nyolong timun atau kancil mencuri timun, ini diberikan kepada kita sebelum kita tidur. Atau ada ande-ande limut, kita diberikan kisah tentang Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso. Tapi bagaimana untuk saat ini? Tentu ironis sekali, bahkan saat ini minat baca di kalangan anak-anak pelajar ini sudah mulai melemah. Sehingga tentu saja ini perlu dipikirkan. Dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah umum. Bagaimana membangkitkan kembali minat baca atau studi literasi, cara membaca, agar pendidikan yang berlangsung ini akan menjadi lebih baik. Mengurangi kenakalan anak, mengurangi kejahatan anak, dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran. Tentu harus diberikan contoh. Tentu contoh yang paling efektif adalah bagaimana mereka dikondisikan, ditugasi untuk membaca satu kisah tertentu. Kemudian setelah itu anak dipersilahkan untuk kembali menceritakan dengan kalimatnya sendiri. Syukur diberikan kemampuan atau keinginan atau tugas untuk meresume, untuk menyimpulkan atau meringkas cerita-cerita yang telah mereka baca. Sehingga semoga dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, kita akan menemukan momentum agar nantinya keinginan kita, pemimpin-pemimpin kita untuk mendapatkan Indonesia Emas tahun 2045, kurang lebih 20 tahun lagi akan bisa kita dapatkan. Betapa bahagianya ketika anak-anak kita rajin membaca, baik membaca Quran atau membaca kitab-kitab yang lain atau membaca literasi-literasi yang lain. Agar mereka pada saat dewasa nanti tidak suka menghujat bagaimana akurasi pendidikan mereka, akuntabilitas pendidikan mereka, bagaimana kualitas pendidikan atau kualifikasi pendidikannya, apakah benar-benar mereka kuliah atau tidak, benar-benar mereka sekolah atau tidak. Tentu yang demikian ini ketika orang sudah benar-benar terjun dalam dunia pendidikan, maka tentu saja akan lebih suka mengkoreksi dirinya sendiri daripada mengkoreksi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kecerdasan, dan psikologi yang kuat kepada kita dan anak-anak kita, dan bisa melangsungkan pendidikan dengan baik. Dan semoga apa yang kita kerjakan dan anak kita lakukan, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dari like, komen, dan subscribe dari netizen semuanya akan bisa memberikan sesuatu yang baik untuk pengembangan channel ini. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.